Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja ya. Walaupun cuma berdua ya, satunya nggak tahu kok sinyalnya hilang atau gimana. Nanti seperti biasa, kemarin ternyata videonya belum saya upload ya. Nanti saya upload untuk pertemuan sebelumnya. Eh, kita mulai aja. Materi udah saya kasihkan di grup ya. Nah, kita hari ini bicara tentang yang namanya sensor ya. Sensor. Nah, di sensor ini memang loncat ya, karena yang bab sebelumnya itu bahas tentang microcontroller ya. Jadi kita ke bab sensor dan suhu kelembapan. Jadi nanti di bab ini saya akan jelaskan tentang fundamental suhu ya. Suhu yang presisi pakai DS18B20 dengan sensor lingkungan seperti DHT11 dan DHT22. Oke. Ini kalian semester 8 sudah ya? Semester 8 Iya, gimana? sebagian semester 8, Pak, tapi orang sudah semester 10. Oke. Iya. Bisa segera ini ya, segera apa namanya? Skripsi ya. Sudah kemarin ketemu ketemu di ini ya, di kampus ya. Berarti sudah ngurusin skripsi ya. Enggak, Pak. Oke. Uh, jadi kalau karena kemungkinan besar bulan Juni itu ada seminar hasil ya, jadi segera di apa namanya diselesaikan. Nah, kebetulan saya semester ini bimbing 4 judul ya, 4 judul apa namanya skripsi, dan keempat judulnya itu tentang apa namanya teknik interfacing ya. Jadi apa namanya ya, kalau misalnya yang belum bisa segera ngambil judul, karena kalau kalau interfacing ini atau IoT ini lebih cepat ya, jadi tidak terkendala dengan yang namanya jadwal sekolah ya. Jadi memang ada yang jadwal sekolah apa untuk PTK dan media pembelajaran. Nah, tapi ya kalau misalnya pembuatan aplikasi dan uh, hardwarenya interfacing, nah itu bisa tanpa jadwal. Jadi ada beberapa bimbingan saya yang ngambil smart class ya, jadi sebenarnya sederhana aja. Sebenarnya kalau dikerjakan itu seminggu 2 minggu udah selesai gitu ya, tinggal laporannya, jadi tidak terlalu rumit. Nah, salah satu yang dibahas adalah tentang suhu ya. Jadi saya cerita dulu suhu ini. Jadi kalau di smart class ya, ada smart home, ada smart class ya. Jadi kalau di kelas itu kan sekarang udaranya panas, mungkin kalau di sekolah SD negeri dan SMP negeri atau SMA negeri mungkin agak susah kalau misalnya ada AC gitu ya. Kalau AC memang dia punya sensor, kemudian kita diaktifkan. Tapi kalau misalnya sekolah, biasa sekolah itu paling kipas angin ya. Nah, kipas angin itu dia sebenarnya bisa otomatis. Nah, karena di smart class itu si kipas angin akan menyala pada saat udaranya mencapai uh, suhu tertentu ya, dia otomatis jalan gitu ya. Tapi nanti juga bisa kita kasih apa namanya keadaan bahwa nanti kalau di jam setelah sekolah itu tidak berlaku ya, itu tidak berlaku. Artinya kalau jamnya di luar sekolah malam pas panas dia nggak akan aktif gitu ya, karena nanti akan pemborosan listriknya. Nah, di sini kita akan coba pakai DS820 sama DHT11 atau D22 ya. Kemudian dia akan mengirimkan data dan menerima menggunakan protokol komunikasi single bus ya, khusus biasanya untuk DHT ya, DHT. Kemudian membaca tidak hanya fisik suhu ya, derajat Celcius ya, tetapi juga kelembapan atau relatif udara atau derajat RH. Kemudian nanti kita akan menghitung heat index ya, indeks panas terasa. Jadi nanti berbasis suhu dan kelembapan, kemudian menangani error handling,
bawaan microcontroller jika membaca plot mengembalikan none ya, not at number, kemudian menghindari kesalahan sampling. Ya. Keluarga DHT ya. Jadi ada digital humidity dan temperatur ya. Jadi di sini jika DS18B20 ini difokuskan untuk murni pada presisi suhu absolut ya. Jadi dia bisa sampai 155 sampai plus 125 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kita pakai bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuk itu DS ya. DS itu seperti ini. Ada beberapa ya. Ada yang seperti ini ya. Kemudian ada yang seperti ini ya. Jadi untuk sensor suhu ya. Jadi nanti di sini ada ada PCC, ada ground sama data nih. Ada juga yang bentuknya yang kayak pin gini ya. Nah, ini sensor DS18B20 ya. Jadi biasanya dia suhu absolut, artinya bisa ditempatkan di suhu minus ya, suhu minus. Ini sampai minus 55 derajat Celcius. Atau misalnya kita mau misalnya titik didih kan 100 derajat gitu ya. Nah, kita bisa gunakan DS18B20. Nah. Kemudian kalau DHT11 atau DHT22, DHT11 sama DHT22, DHT11 dan ini ya. Nah, ini DHT11 warna biru ini, kemudian DHT22. Nah, DHT22 itu jadi kalau tadi DHT11 dia derajatnya 0 sampai 50 derajat Celcius. Jadi 0 biasanya ini untuk ini ya, untuk suhu ruangannya. Dia tidak bisa ditaruh di misalnya tadi kita mau air mendidih gitu ya. Air mendidih dia nggak bisa. Jadi ini ya. Nah, dia hanya bisa sampai ke 50 derajat ya, di atas 11. Di atas 22, nah ini lebih panjang range-nya. Dia bisa sampai 40 derajat Celcius minus ya. Sampai dengan 80 derajat Celcius. Jadi tapi tetap tidak bisa untuk titik didih gitu ya. Untuk titik didih dia nggak bisa. Nah ini. Nah. Kemudian kalau dari pengukuran suhu dia akurasinya 2%. Artinya misalnya suhu ini kalau sekarang mungkin agak panas 31 derajat. Nah, range-nya itu bisa 29 sampai 33 derajat ya, akurasinya. Artinya dia tidak terlalu tepat tapi akurasinya 2% lah range-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan DHT22 dia presisinya itu 0,5 derajat, jadi nggak sampai 1 derajat ya. Nah. Kemudian kelembapan itu berkisar antara 20 sampai 80% ya. Tapi kalau yang DHT22 itu 0 sampai 80%. Kemudian kalau akurasi pengukuran kelembapan itu 5%, ini sampai 2 sampai 5%. Jadi memang DHT22 ini dia lebih presisi ya. Kecepatan update-nya itu per 1 detik sekali. Kalau ini dia per 2 detik sekali ya. Jadi ini yang merah ini ada kekurangannya, yang hijau adalah kelebihannya. Memang dia itu per 1 detik ya untuk pada saat dia refresh ya. Nah, ya. Jadi biasanya dia bertugas monitor cuaca atau suhu ruangan dan relatif kelembapan relatif sesuai dengan singkatannya penciptanya ya. Modul humidity, digital humidity atau temperature function.
Nah, ini perbandingan yang tadi saya bilang. Ya, kelembapannya, kemudian suhunya, kemudian resolusinya, samplingnya tadi eh, tiap 2 detik, kemudian harganya ini sangat murah, lebih mahal ya. Artinya gini, kalau eh, ini perbedaannya harga DHT 11. Nah, DHT 11 itu ini saja ya. Nah, ini. Nah, DHT 11 dan 22 ya. Nah, jadi kalau DHT 11 itu berkisar antara 9.000 sampai 25.000, sedangkan DHT 11 itu lebih mahal ya, 35.000 sampai 70.000 ya. Jadi kalau misalnya kita pakai Shopee aja ya, coba ya. DHT 11. Nah, DHT 11 itu ada yang karena warna biru 22.000, ada yang 10.000, ada ya, macam-macam ya sebenarnya, ada yang 10 ribuan. Kalau 22 itu lebih mahal. Nah, ada yang 28.000 ya, ada yang tergantung ininya. Kalau ini misalnya 20.000 ya, nah ini 20.000 sudah ada kabelnya. Nah, jadi kita tinggal tentukan kira-kira mau yang mana. Kalau yang tadi yang DS ini sebenarnya murah juga sih sebenarnya ya. Nah, ini sekitarnya sama ya, 20 ribuan ke atas ya, 20.000 ya. DS yang kayak gini nih ada yang 15 ribuan. Nah, ini ya. Jadi kalau ini biasanya untuk di air ya, dicelupin gitu ya. Nih, dicelupin ke air, nanti dia panjangnya 1 meter. Nah, ini ya 1 meter. Kemudian ada juga soalnya yang LM. Jadi kalau kalian masih pakai LM35 kayak LM35 gini untuk juga ada project ya. ngukur suhu, lupakan. Karena DS18B20 ini lebih worth it. Kenapa? Harganya murah, sudah waterproof, menggunakan Jadi komunikasi air ya. one wire. Jadi bisa banyak menggunakan sensor secara bersamaan, namun tetap hanya butuh 1 pin saja untuk membacanya. Penguramannya easy banget karena sudah ada library-nya dan nggak usah kalibrasi karena datanya digital. Akurasinya cukup tinggi, range suhunya cukup luas, bisa dari minus 55 derajat sampai dengan 125 derajat. Meskipun untuk akurasi tinggi hanya bisa dari minus 10 derajat sampai dengan 85 derajat. Dengan sensor ini kita bisa jadi lebih fleksibel untuk mengukur Gede. suhu. Bisa mengukur suhu ruangan, suhu badan, suhu benda, bahkan suhu cair. Oke, nah gitu ya. Nah, jadi alatnya sebenarnya nggak terlalu mahal gitu ya. Terus ada modul, kalau ini sama modulnya. Ada yang cuman DS8 atau sama modulnya kayak gini nih, ini lengkap. Nah, kemudian protokol komunikasi DHT ya, jadi dia bukan satu wire karena ini udah digital ya, dia menggunakan protokol single bus ya, single bus yang dikembangkan oleh Alsong ya, jadi bukan merupakan one wire ya, buatan Dallas. Nah, konfigurasi seperti ini biasanya ada ESP32, kemudian ada resistor pull up. Nah, makanya biasanya sama modulnya ada, jadi sudah ada resistor pull up nya. Nah, library-nya kita pakai library namanya DHT Sensor Library ya. Jadi di sini diinstal dulu karena dia perlu library ya. Jadi sensor DHT merespon permintaan microwatt dengan mengirimkan rentan persis 40 bit rate ya. Nah, tapi dia perlu DHT Sensor Library ya. Nah, jadi diinstal dulu di sini. Ini DHT ya. Jadi kalau
Nah, di sini biasanya di library manager nah ini kita kasih DHT. Nah ini library untuk DHT nya kita bisa pakai ini ya, DHT. Nah ini juga bisa macam-macam ya, DHT22 ini juga bisa, DHT22. Jadi tinggal install aja, nanti dia akan muncul DHT nya. Nah, ini oke. Nah, jadi tinggal diinstal, nanti kita pakai WalkMe aja ya, karena harus pakai hardware ya. Kemudian untuk pembacaan suhu dasar ya, cuaca dasar, nah, pakai handling error none ya. Jadi ini saya langsung aja ya, ini saya akan jelaskan. Saya copy aja dulu, Ctrl C, kita buka WalkMe ya. WalkMe kita pakai ESP32, kemudian ESP32 nya ini kita paste di sini. Nah, karena ini pakai DHT, jadi library manajernya ini kita tambahkan DHT ini kita pakai DHT ini. Nah, DHT22 aja ya, 22 ini dia. Nah ini, nah DHT22, DHT sensor library sama DHT22 ya, dia akan otomatis karena perlu library ini untuk memanggil include DHTH ya. Jadi library resmi dari Adafruit. Nah kemudian di sini kita ambil buka DHT-nya, DHT22 ya, DHT22 ini. Nanti di sini ada PCC nih. PCC kita taruh di sini boleh. Sini aja deh. 33 ya, 33. Ini kemudian groundingnya, ini grounding. Kita taruh di grounding G, ini ground ya. Nah, ini ground. Kemudian datanya, nah ini data. Depan DHT1127, kita cari 27. Nah ini 27 ya. Nah 27 ini data SDA nya, kita ke pin 27. Oke. Nanti di IO 27. Nah kemudian di sini DHT, karena kita pakai DHT22, kita ubah jadi DHT22 ya. Nah 22. Kalau 11 dia ada juga, tapi biasanya di sini di WalkMe udah DHT22 karena dia lebih bagus ya. Nah kemudian pertama konstruktor dulu. Jadi DHT nya itu DHT pin nya, pin ini, kemudian tipenya. Jadi nanti kita definisi dulu pinnya berapa, tipenya apa ya ini ya. Karena kita pakai DHT22 berarti tipenya adalah DHT22, pinnya 27. Kemudian seperti ini pakai serial, nanti biar nanti muncul serial monitor. Kemudian ini ada serial print R, ini kayak beberapa minggu yang lalu. Ini untuk menampilkan DHT22 suhu dan kelembapan gitu ya. Nah kemudian dia inisialisasi dengan DHT Beijing. Kemudian dia akan mencetak ke layar lagi DHT22 siap gitu ya. Karena dia hitungannya per 2 detik nih, dibutuhkan 2 detik untuk warming up. Jadi pada saat dinyalakan untuk bisa menangkap dari suhu itu dia perlu 2 detik ya, 2 detik. Nah jadi di sini pertama wait loop dulu. Nah ini aturannya, dia delay-nya karena tadi perlu 2 detik, maka delay-nya adalah 2 detik dulu. Dia akan selama pada saat dijalankan ini, dijalankan pertama adalah mencetak tulisan ini, kemudian setelah itu 2 detik dia itu untuk warming up ya, pemanasan dulu. Nah,
Nah, jeda ini wajib untuk membaca ada 2 detik. Membaca lebih cepat dari ini akan membuat sensor hang. Jadi ini memang wajib 2 detik ya, karena tadi persyaratannya adalah 2 detik, kecuali DHT11 itu tadi itu adalah 1 detik gitu ya. Nah, dikalikan 2 ya, jadi 2 detik ya. Nah, ada lagi masuk ya. Bentar. Oke. Nah, kemudian nanti di 2 detik ini, setelah itu dia akan membaca nih. Dia membaca di Hukmaditinya. Plot H ini yang mengambil kelembapan. Dia akan mengambil data kelembapan dari sensor DHT22 dulu ya. Jadi dia akan mengambil kelembapan dengan persen. Kemudian dia akan mengambil suhunya nih, rate temperatur ya. Nah, rate temperatur ini opsional dia ambil suhu dalam derajat Fahrenheit ya, tahu ya, Celsius dan Fahrenheit ya. Kalau Fahrenheit dia pakai yang ini nih, rate temperatur true ya. Kalau misalnya kita pakai untuk derajat Fahrenheit ya. Nah, tapi kalau misalnya suhu Celsius kita pakai rate temperatur aja. Jadi nggak usah dikasih true di sini. Nah, jadi nanti untuk error handlingnya, jika pin terputus atau rusak, dia akan mengembalikan tipe plot yang bukan angka real melainkan none untuk not number ya. Nah, dia memblokir none ini agar tidak merusak logika IoT-nya. Nah, jadi gini, if is none H tidak sama dengan is none H, nah, serial printnya jadi dia error membaca data ya, jalur 2 dan power. Jadi kalau misalnya ini error datanya tidak masuk, dia akan menampilkan gagal membaca pin. Nah, kemudian jika suksesnya, if else-nya adalah dia akan menampilkan kelembapannya. Ini ada hitungannya ya, persen 44F persen. Nah, ini nanti dia akan membaca suhunya ditarik, kelembapannya ditariknya, kemudian dikalikan dengan ini nih, modulus ini ya, 4,1F ya. Nah, suhunya juga sama, F41F ditambahkan dengan derajat Celsius plus N. Jadi nanti dia akan menampilkan datanya H sama T ya, H sama T. Kita coba ya. Coba. Oke. Di close dulu. Kita coba dulu, mudah-mudahan cepat. Nah, ini masih aman, kalau pagi-pagi masih aman. Kalau udah siang itu servernya loadnya besar. Nah, apalagi nih kan di hari Minggu ya. Nah ini gini nih. Nah, dia 11 suhu, kelembapannya 40%, suhunya 24 derajat. Jadi membaca kelembapannya. Cara ngubahnya gimana? Kita tinggal klik ini, kemudian suhunya kita naikkan. Misalnya kan siang gitu ya, 33 derajat. Nah, berarti kan 32 derajat poin 8. Suhunya misalnya diturunkan. Nah, kalau humidity-nya diturunkan. Nah, ini turunkan ya. Nah, dia akan membaca per 2 detik ya. Dia akan membaca terus, looping terus. Nah, jadi kita bisa rubah-rubah di sini, dia akan otomatis juga merubah ini ya, juga akan merubah datanya. Nah, ini datanya. Oke. Jadi ini kelembapan yang kelembapannya 36 derajat, kemudian suhunya ada 31,4 derajat ya. Ini kalau kita menggunakan DHT 11 dan atau 22. Oke, kita stop ya. Nah, kayak gitu ya cara penggunaannya. Kemudian saya lanjut lagi ya. Jadi ini yang diharapkan suhunya per 2 detik powering up dulu, kemudian nanti baru muncul ini. Jadi alur programnya adalah konstruktor DHT ini dia wajib diisi tipe karena toleransi timing internal library DHT sangat berbeda dengan 22 ya. Kemudian delay 2 detik itu di baris awal loop bukan tanpa alasan di hardware internal DHT11 atau 22 konverter analog digital butuh waktu sekitar 1,5 detik untuk bereaksi. Jadi dia akan merubah
merubah DAC-nya digital analog tuh digital converter analog tuh digital gitu ya. Nah, dia akan merubah hampir 1,2 detik itu untuk perubahan gelombang ya. Kemudian perintah ya, biasanya menyelamatkan servermu. Ingatlah saat mengirim data ke database cloud, menjadikan data teks NaN dalam field. Jadi nanti kalau dia itu ada tulisan /n, nah itu error ya. Harusnya kan yang masuk adalah berupa angka ya. Supaya nanti nggak error ya. Jadi kiriman datanya tidak error. Kemudian program kedua adalah mengkalkulasi head index ya. Head index ini suhu terasa. Jadi bahwa misalnya tadi tahukah kamu bahwa tubuh manusia tidak sekedar merasakan suhu konvensional. Oh ini panas, oh ini dingin misalnya. Ini kebetulan di Banjarmasin lagi hujan gitu ya tadi. Nah ini kalau kelembapannya sangat tinggi membuat keringat manusia sulit menguap ke udara ya. Akibatnya suhu ruangan 30 derajat, tetapi dengan kelembapan ekstrim 90 derajat akan menjatuhkan otakku sebagai peringatan bahayanya. Ada bahaya tidak terasa ya, namanya suhu terasa atau head index ya, untuk mencapai 41 derajat. Jadi dan itu bisa menyebabkan stroke ya, head stroke fatal. Nah, itu jadi di sini sistem pendingin alami itu manusia bertumbuh pada penguatan keringat pori-pori. Nah, nanti di sini nanti kita akan coba lagi ya. Nanti saya jelasin lagi. Ini dia. Ini ya. Di sini sama ya. Kita pakai DHT22 ya. 22. Oke, ini DHT22. Ini sama, masih sama. Ini juga ngebacanya juga sama ya kayak tadi ya. Nah, sekarang tinggal ini di sini head index cuaca adalah dia akan mengkomputasi TH dan pulse ya. Jadi nanti dia akan kan suhu ruangannya berapa, kelembapannya berapa, terasanya berapa ya, berdasarkan head index. Jika head indexnya kurang dari 27, nanti zona nyaman atau sejuk ya. Kemudian kalau misalnya di sini head indexnya lebih dari 32, waspada mulai berkeringatan, berarti kan panas nih ya. Kemudian kalau 41 derajat 41 poinnya itu nanti kram panas, kelelahan ekstrim. Dan kalau di atas ini berarti kalau di sini berarti dia akan bahaya atau potensi heart stroke medis gitu ya. Nah, kita coba aja ya. Ini masih tetap ya, karena kita masih pakai pinnya 27 ya, pinnya 27, alatnya masih sama, tinggal kalian ganti codingnya. Kita coba ya. Nah, ini kalkulator indeksnya tropis. Ini zonanya suhu ruangan 2 derajat Celcius, kelembapannya 14, jadi masih zona sejuk ya. Tapi kalau misalnya suhu ruangannya kita naikkan, kelembapannya itu kita turunkan, masih zona sejuk ya. Atau kalau kelembapannya kita naikkan gimana? Ini head indexnya masih sejuk ya. Kalau diturunkan ke dingin, terus humidity-nya (0,25). Kita turunkan ya, turunkan dulu deh.
tapi ini di panas 36 derajat masih aman ya. Tapi mungkin kalau misalnya panasnya itu ekstrimnya gimana nih? Nah, tinggal kita rubah-rubah ya. Ini kepanas banget ya. Nah, kalau gini kan masih aman ya, 30, kemudian ini juga masih aman. Nanti kalau ada kondisi ekstrim panas ya. Oke, selanjut. Masih zona aman. Mungkin kalau misalnya terlalu panas, kelembapannya tinggi, nah itu baru. Itu ya, ini agak nggak kedengaran karena ada lagi hujan lebat ya. Jadi kalau misalnya suhu ruangannya itu 31 derajat, itu bisa jadi kram panas atau kelelahan ekstrim. Nah, kemudian meskipun sensor DHT ini butuh 2 detik ya, untuk dia pendinginan menggunakan delay 2 detik benar-benar terlarang dalam arsitektur sistem tertanam atau embedded ya. Nah, jadi kita biasanya terus namanya pola non blocking polling ya. Jadi ada namanya dipakai milis. Jadi nanti dia ngukur iklim cuaca di background tanpa menghalangi loop utama. Oke, selanjut aja. Kita coba lagi. Nih ya. Stop dulu. Ini sama ya. Oke. Ini sama DHT22 kemudian dia baca pin sama tipenya, kemudian baca terakhirnya 0, kemudian intervalnya ada 2 milisecond. Jadi dia baca terakhirnya 0 dulu, kemudian nanti dia akan diambil fungsi webnya atau display lain tanpa kapan saja ya, ini pakai sunan home head sukses pulse. Nah, dia baru baca nih. Ini kita coba aja dulu ya, seperti apa. Memang tadi datang ke layar ininya tuh Pak, berbagi layar Pak. Ya seperti ini ya. Nah, jadi kita masukkan berapa derajat, RH nya 45 derajat gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti ya. Sama ya. Ini sama tapi dia punya tadi supaya tidak terjadi namanya non blocking industri. Ini saya terang dia tegangannya dia akan lebih stabil. Nah, itu penggunaan untuk DHT 22 ya, 22. Kemudian saya lanjut lagi untuk berikutnya. Kita pakai DS18B20 ya. Lanjutan ini
kita pakai DS 820 ini kedengaran nggak? Ini agak suaranya agak ini ya, karena suara hujan. Nah di sini kita pakai DHT 18B20, 18B20 yang ini ya. Nah ini sama tipe untuk suhu juga, tapi ini dia tidak punya kelembapan ya, ini tidak punya kelembapan. Nah, jadi nanti akan menjelaskan perbedaan antara parasitic power mode dan external power dan kapan masuknya digunakan, kemudian mengintegrasikan DS18B20 dengan ESP ya 32. Nanti kita akan menerapkan algoritma moving approach filter ya. Nah, nanti kita akan tadi kan sudah bab 25 ya. Nah, tadi bab ini kan jadi ini nama mod ya, jadi ada namanya parasit power bekerja. Ini aja nih, saya akan contohkan aja. Kita mau 2 wire, coba dulu ya. Oke. Saya akan jelaskan dulu. Pertama kita pakai library-nya. Library manager ya. Nah, ini perlu yang namanya OneWare. Ya, OneWare. Oke, OneWare. Kemudian satunya lagi perlu namanya Dallas Temperature. Nih, ya. Ada 2 nih, OneWare sama Dallas Temperature di sini. Pertama kita itu ini lihat aja. Kita pakai DS ya, temperatur sensor ya, ini ya. DS B820 ini sama ground. Kemudian PCC ke PCC. Satunya ini pinnya 14 ya, mana 14 ya. Gini ya. Sama sensor begin ya. Kemudian kita white porsinya true-nya, kemudian loopingnya adalah kita membaca suhu pakai namanya get temperature by index 0. Jika suhunya discontinuous, maka dia akan menampilkan rumusan ini. Coba ya. Ini Banjarmasin dari tadi malam, tengah malam udah hujan lebat banget gitu ya. Error nih. Di sini yang tampil adalah hanya derajat ya. Nah ini derajat suhunya adalah 22 derajat gitu ya. Ini kita tarik 35, maka dia akan menampilkan 35,31 ya. Sama juga, jadi tergantung tadi kira-kira kita mau ngukur apa nih, mau ngukur misalnya titik didih 100 derajat gitu ya. Kalau udah 100 derajat berarti nanti airnya mendidih gitu ya. Itu juga bisa kita tentukan di situ ya. Jadi kita tidak pakai yang namanya DHT 22 ya. Tapi kita pakai DS 18B20. Yang seperti ya. Dan lagi dia pakai namanya
DS18B20 ASP32 deep sleep, jadi sistem baterai awet. Jadi kalau misalnya kita membangun termometer nih ya, termometer ya, nah, biar baterainya bertahan 6 sampai 12 bulan, kita bikin termometer ya. Karena kan termometer itu kan untuk mengukur suhu aja ya, suhu. Kita mau bikin termometer digital pakai baterai lithium ya, baterai Li-ion 1860. Jadi nanti alatnya gini, alatnya adalah ini ya, ini kemudian ISP32 tambah dengan baterai nih, baterai yang ini nih ya, baterai lithium ini ya. Nah, jadi ini buat kita bikin termometer digital gitu ya, biar awet bisa 6 bulan gitu ya. Nah itu kita pakai ini, ada dia menghemat daya ya, karena dia tidak selalu aktif digunakan ya. Jadi WP aktif itu dia perlu 160 sampai 240 mAh. Tapi kalau misalnya mode standar itu dia hanya 10 sampai 20 mikroampere ya. Ini mikro ya, ini mili kan, ini mikro ya. Jadi bukan miliampere. Jadi sangat kecil sekali. Pada saat dia idle nggak digunakan, dia itu pakai cuman kurang dari 1 mikroampere. Oke. Misalnya gini, logger suhu deep sleep ya, dikirim via WiFi tiap 15 detik misalnya. Jadi nanti tiap 15 menit dia akan mengirimkan suhu gitu ya, suhu. Jadi ini masih sama ya, pakai one wire sama daras temperatur, kemudian pinnya 14 ya, ini pinnya 14. Kemudian interval tidurnya 15 kali 60, jadi 15 menitan dalam waktu 15 menit dalam detik ya. Kemudian maksimum data 10, jadi nyimpan 10 data terakhir. Kemudian dia akan baca nih siklusnya 0 dulu, kemudian ada suhunya, maksimum rakyat, kemudian indeksnya 10. Oke, dia akan baca suhu sekali, sensor, kemudian diganti ke 9 bit ya, versinya 9 bit. Kemudian nah ini adalah digital ya. Kemudian nanti di setup sama seperti biasa, dia akan menampilkan tampilan suhu ini, kemudian dia baca suhu sekali. Jika suhunya disconnect, maka suhunya 85 derajat gitu ya. Selanjutnya dijaga. Tapi ini 15 menit ya. Sleep, kayak gitu dia baca gini ya. Masuk deep sleep akan terbangun dalam 15 menit ya. Estimasi 25 Juli 2019 gitu. Ini karena waktunya itu belum kita setting ya, ini kita setting. Riwayat bacaannya ini ada riwayatnya 100 ya, misalnya kita taruhlah 44 derajat ya, sama. Gini, ya. Gitu. Jadi ini deep sleep biar pada saat mengirimkan data tidak terlalu banyak ya, mengkonsumsi daya. Stop dulu ya. Nah, muncul gini nih outputnya. Oke.
terbangun dalam 15 menit gitu ya. Kemudian bacanya masuk dalam disk. Jadi nanti dia akan tersimpan 10 ya, 10 terakhir. Kemudian kalau di instalasi lapangan nyata atau bisa misalnya pabrik, gudang, pipa, nah, sensor DS18B20 ini rentan oleh pertama intervensi mikro elektromagnetik. Jadi misalnya tadi kan di pabrik gitu ya, bunyi mesin gitu ya, bunyi mesin itu juga berpengaruh. Kemudian panas induksi dari matahari langsung ke kabel, jadi nanti karena terpapar sinar kabelnya ya, itu juga pengaruh. Kemudian paling banyak itu ada noise listrik ya. Kalau tadi kalau di pabrik itu sumber jatuh dayanya switching ya. Jadi nanti suhunya melompat-lompat pada saat normal kembali. Nah, biasanya kita gunakan namanya moving average filter. Jadi algoritma pemerataan sederhana namun sangat efektif. Jadi nah, oke. Kita contoh dulu ya. Nah, seperti ini. Ini belum saya sharing ya. Bentar. Ternyata belum saya share ya. Nah gini, nanti videonya akan saya upload ya. Videonya akan saya upload. Jadi ini contohnya ya, contohnya saya coba contohkan. Sambil nunggu loadnya. Ini mulai lambat servernya ya. Ini nanti akan saya share di YouTube ya. Nah, gini jadi nih. Jadi dia suhu raw-nya, kemudian filternya berapa ya. Nah, ini raw-nya, artinya suhu raw ini nanti pada saat ini kan tidak ada interferensi ya. Kalau misalnya ada interferensi, maka nanti ada suhu filternya. Nah, raw-nya berapa? Nah, kalau ada gangguan, karena kita tidak bisa memberi noise di sini ya, memberi noise di sini. Jadi nantinya di sini masih suhu ideal gitu ya, masih suhu ideal di sini. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya. Ternyata belum dibagi layar tadi. Ini saya lanjut lagi di bab berikutnya itu tentang sensor yang namanya sensor tekanan udara atau ketinggian. Nah, biasanya gini. Sensor
ketinggian ya. Tekanan udara dan ketinggian altitude ya. Jadi nanti di sini kita pakai namanya BMP 180. BMP 180 ini seperti ini nih. Nah, ini BMP 180. Nah, biasanya itu ada di sini. Tekanan udara dan ketinggian. Jadi nanti kita akan lihat, oh ini ketinggiannya berapa dari derajatnya. Jadi nanti kita akan mengukur altitude namanya, jadi menggunakan tekanan atmosfer. Kemudian dia akan baca dua parameter tersebut, yaitu tekanan udara sama suhu ambien. Nah, jadi nanti menghitung ketinggian atau altitude ya secara presisi ya, menggunakan rumus namanya barometrik standar internasional. Kemudian BMP 180 ini sensor tekanan barometrik buatan Bosch Sentoric ya. Jadi harganya berapa tadi ya? Harganya itu sekitar 7.000, ada yang ya sekitar 20 ribuan lah kalau lengkap ya. Antara nggak nyampe 20.000 ya. Nanti dia itu rentannya tekanannya 300 sampai 1100 HPA ya. Akurasinya lumayan. Nah, mengapa tekanan pengukuran ketinggian? Jadi nanti kita bisa tahu bahwa nanti kita itu berada di ketinggian berapa ya. Kalau misalnya pas di atas gunung, nanti akan kelihatan bahwa ini ketinggiannya berapa ya. Untuk menghitung ketinggian suatu lokasi tanpa sinyal GPS. Memang ada yang GPS ya, nanti ada yang GPS. Mikrokontroler lebih kecil, murah, menghitung ketinggian lokasi sinyal. Prinsipnya sederhana aja, semakin tinggi posisi di atas permukaan laut, semakin sedikit kolom udara yang menindih tubuhnya dari atas. Jadi untuk kadar itu ada tekanan ukur bagi dengan tekanan MSL ya. Nah, kita perlu library ya, namanya BMP 80850. Kita bikin baru aja. Kita bikin baru di sini ya. Stop dulu. Kita bikin baru. Tunggu, masih proses. Nanti akan diupload materi sebelumnya sama yang ini ya. Saya carikan dulu materi yang beberapa minggu yang lalu ya. Ini kenapa ngehang? Saya bikin baru aja deh. Walk gitu. Oh, kenapa nih internetnya nih? Internet bisa, waktunya nggak mau nih. Oh, ini mau dah. Oke, nah kita bikin baru SP32. Oke, kemudian nah di sini kita install library-nya dulu. Nah, library-nya BMP 085 ya. Library manager. Ada Pruit ya, library. Oke. Kemudian membaca tekanan dan suhu dasar ya. Nah, ini kita coba copy paste aja ya. Copy paste di Walkwi. Nah, kita pakai BMP 085 ya. Jadi nanti di sini BMP 180 ini nah barometric pressure sensor ya. Nah, ini ada
PCC, ada GD, ada SLC sama SDA. Nah, di sini kita akan membaca target tekanan udara. Jadi nanti PCC, kita ke PCC, ground, ke groundnya di sini boleh nih, sini aja. Ketabrak. Nah, kemudian SDA itu ke 21 ya, ke SDA ke 21 dan 21 di sini kah? Oh ini 21 nih, sini ya, 21 SDA nya ke sini. Kemudian SLC nya ke 22, SLC nya ke 22, ini 22 ini 22 nih. Nah gini, ini kita kasih warna biru deh. Nah ini kelihatan ya. Nah ini 22. Oke. Nah kemudian di sini inisial dulu ya, inisial dulu BMP begin, kemudian dia membaca temperatur. Nah, oke, nanti kita coba dulu ya. Ini rumusannya ya. Suhunya adalah 51 F kali FCN, kemudian tekanannya 72 F gitu ya. HPA. Nah, kita coba dulu. Nah ini udah muncul ya. Tekanannya 10, 13,27 ya. Dan di sini nanti ketekanannya bisa kita taruh misalnya segini ya. Suhunya misalnya kita naikkan. Kenapa? Karena semakin tinggi pressure semakin rendah suhunya biasanya. Karena kan tekanannya semakin ke atas. Kalau di gunung itu kan lebih dingin ya. Ini jadi di sini tekanannya Jakarta ya. Jakarta itu sama seperti Banjarmasin, itu di setengah meter di bawah permukaan laut, jadi dia tekanannya 10 ke 9. Di Bandung karena dia lebih tinggi itu nggak tahu kalau di kandangan ya nanti. Dia tekanannya sekitar 920. Kalau di puncak Wijaya yang dingin itu dia sekitar 543 ya. Jadi nanti di sini semakin ke sini dia semakin dingin ya. Ini berarti kan pressure ini tekanan udaranya itu semakin ke sini semakin dingin gitu ya. Semakin tinggi ya, semakin tinggi. Kemudian nah dari sini kita bisa ngukur ketinggian. Kan tadi kan ada tekanannya, kemudian ada suhunya. Nah, ini ada ketinggiannya. Stop dulu ya, stop dulu. Sama ya, tadi kita masih tetap pakai ini ya, SLC-nya di 22, SDA-nya di 21 ya. Masih sama. Bedanya kita akan mengukur ketinggian. Kita tambahkan di sini ketinggian ya, kita tambahkan. Jika altitude M-nya kurang dari 200 maka dataran rendah. Kalau lebih dari 700 maka dataran sedang dan tinggi ya. Nanti kita coba dulu ya.
Nah ini misalnya tadi kalau 700 kita kan tadi kan gini ya, ikan ini dia zonanya pegunungan ya. Ini pegunungan karena dia tekanan udaranya semakin rendah. Nah, kalau kita naikkan misalnya tadi itu 1000 ya, 1000 tadi ya. Nah, segini. Ini dataran rendah nih pesisir. Udaranya misalnya 30 derajat gitu ya. Nah, ini daerah rendah, ya, daerah rendah karena altitude-nya itu ketinggiannya 90 meter. Kita naikkan lagi. Ini sih. Jadi ini ketinggiannya 27 meter di bawah permukaan laut. Tapi kalau kita di pegunungan, kalau pegunungan ini misalnya derajatnya 20, kemudian kita taruh di datarannya sedang. Nah, ini 400. Mungkin kalau di kandangan itu dia itu karena bergunungan misalnya dia berapa meter, nah itu kan bisa dihitung. Semakin tinggi semakin rendah pressure-nya, maka dia akan semakin zonanya ada zona dataran tinggi gitu ya, dataran tinggi. Dataran tinggi. Nah, berarti dia gunungnya agak tinggi lah, karena di tempat kita itu biasanya paling dataran sedang ya. Oke, selanjut lagi. Nah, kalau di Bandung dia itu dataran tinggi ya, Bandung. Kemudian dalam meteorologi atau dan stasiun cuaca. Nah, ini yang penting namanya normalisasi tekanan Kominsia level. Jadi kalau memang alat ini mau dipakai untuk meteorologi dan geofisika ya biasanya stasiun cuaca itu kita biasanya pakai namanya normalisasi tekanan ke Kominsia. Jadi mengubah tekanan diukur ketinggian tertentu menjadi nilai yang seolah-olah diukur di permukaan laut. Jadi kalau misalnya kita membangun jaringan stasiun cuaca di seluruh Indonesia, satu di Jakarta misalnya 5 meter di bawah permukaan laut gitu ya, Bandung ini di atas permukaan laut, di atas permukaan laut ya, atau di Bandung 740 meter, atau Dieng itu, di Dieng itu karena dinginnya dia itu 2090 meter, jika kita upload tekanannya dalam satu grafik dia akan selalu tampak lebih rendah dibandingkan yang tinggi ya. Jadi misalnya ada grafiknya, bukan karena cuaca buruk tapi karena fisika ketinggian. Biasanya para meteorolog itu membutuhkan suatu sebuah stasiun berbicara dalam referensi yang sama. Contohkan ya, ini yang realsnya ini. Realnya ini masih tetap, kemudian rumusannya cuma ada di sini. Karena rendah, potensi mendung gitu ya. Kita coba ya. Nah ini kan misalnya tekan lokasinya 740 derajat, tekanan yang sangat rendah, waspada hujan lebat gitu ya. Berdasarkan yang kita input tadi ya. Kemudian nanti kalau misalnya cuaca cerah itu cuaca cerah, tegak tekanan tinggi, cuaca cerah gitu ya.
tekanan tinggi, cuaca cerah. Kalau misalnya Jakarta di 1000 atau Banjarmasin gitu ya, 1000 gini ya, tapi udaranya cuaca cerah. Tapi kalau misalnya dingin masih tetap ya. Gitu. Oke, saya lanjut. Ada lagi namanya non-blocking state machine ya. Jadi mengakibatkan memblokir sementara komunikasi dua item menunggu jawaban BMP 180. Ini sama. Kita coba ya. Ini kita coba. Kita stop dulu. Kita insya Allah nanti sampai jam 10 aja ya. Nanti selanjutnya kalian coba sendiri ya materi saya. Nah ini seperti ini ya. Derajatnya 48 meter, 25 derajat, ketinggiannya 120, ms-nya 1100. Jadi nanti seperti ini sinkronnya. Oke, selanjut lagi di bab berikutnya itu kita bicara, ini ada beberapa bab 34 ya. Nah ini akselerometer, giroskop sama filter orientasi. Ini biasanya buat main game gitu ya. Di handphone biasanya pasti ada itu ya. Nah, jadi nanti di sini akselerometer, giroskop sama filter orientasi. Jadi dia akan mengukur akselerometer, mengukur gaya percepatan, giroskop mengukur kecepatan sudut putar ya. Ini biasanya main game mobil gitu ya di handphone. Nah, karena dia ada yang namanya sensor ya. Kita lihat sensornya seperti apa. Ini sensornya. Ini ya. Nah, sensornya seperti ini nih. Nah, lumayan harganya, ada yang 25.000 ya, 45.000 tergantung tempat sebenarnya. Banjarmasin 45.000 nih. Ya. Oke, seperti ini. Di Banjarmasin ini di mana ya? Mana ini ada nih kalau di Banjarmasin. Oh, ada nih Banjarmasin lumayan nih. Nanti bisa kita beli di sini ya, Banjarmasin ya. Ada WWNO Store ya. Nah, ini lumayan lengkap nih. Lumayan lengkap. Modul-modulnya lumayan lengkap ya. Ada laser. Oke. Saya lanjut. Tadi, ini dia. Nah, di sini nanti dia akan ada dua sensor sumbu 3 sumbu sama sensor giroskop 3 sumbu juga ya. Nah, ini X, Y, Z ya. Oke. Dia menghitung sudut ya. Jadi nanti misalnya putar kanan, putar kiri, biasanya itu ada di handphone gitu ya, misalnya di giroskop. Ini salah satu contoh. Terus masalahnya adalah guncangan. Jadi kelemahan patah saat sensor bergerak cepat, guncangan benturan akselerometer tidak bisa membedakan mana gravitasi, mana kecepatan gerak ya. Tapi biasanya handphone yang yang lumayan harganya itu dia sudah punya. Jadi kalau bahasanya gini nih,
pada saat kita ngerekam video, video itu biasanya layar yang terekam itu dia ngikutin, jadi tidak goyang banget gitu ya kalau sekarang ya, karena di situ ada sensornya udah bagus ya. Nah ini library-nya pakai MPU 650 ya. Jadi di sini kita stop dulu ya. Stop dulu. Kita baru aja lagi. Waktunya kita baru lagi. Agak ini waktunya nih. Nah, kita matikan aja, tag aja, kita baru library-nya kita tambahkan ini ya, Adafruit MPU 650 ya. Kemudian kita akan coba membaca ya, membaca berarti kita pakai MPU 650 nih. Salah kan tadi. MPU, nah ini akselerometer giroskop ya. Nah ini mana MPU, nah ini ya. Ini lumayan banyak ya, PCC ke PCC, ground ke ground, ini dia. Kemudian di sini SDA ke 21 mana nih, sini ya, SDA ke 21 ya. Kemudian SLC nya ke 22, ini kasih warna ya, ini deh, taruh sini aja ya. Nah, biar enak lihatnya. Nah, ground oke. Ada nolnya ground. MPU ada nolnya, ada nolnya ke ground, sama ya ke groundnya. Oh kalau gitu kesini nih. Ada nolnya ke groundnya di sini nih. Nah oke, sekarang kita coba nih. Kita tunggu dulu, lagi proses. Nah ini menggerakkannya seperti apa, gerakannya gini nih, tak ini ya. Nah ini akselerometernya misalnya rotasinya gini, kemudian ini Y, nah ini kan berubah nih, kemudian LED-nya ke sini. Nah dia baca terus gitu ya. Ini juga sama, minus. Nah ini kan berubah nih, akselerasinya tadi 5 0,9 sama 11 misalnya. Nah ini nanti dikonversi ya. Nah, jadi tiap gerakan itu dia nanti akan berubah ya, temperaturnya
juga sama, biasanya misalnya 30 derajat kan ya. Nah, dia ada temperaturnya di sana. Kita stopnya. Nah, ini nanti tergantung kepada kita maunya. Kalau misalnya main game mobil gitu kan, pakai handphone, nah dia belok ke kanan, nanti kita kiringkan ke kanan, belok ke kiri, kemudian loncat mungkin nanti dia ke atas kan gitu ya. Nah, itu pakai sensor yang namanya MPU 6050. Kemudian lagi nanti sudut kemiringannya, jadi kalkulator sudut kemiringan akselerometer ya, biasanya merubah data mentah jadi bisa dipahami ya. Jadi misalnya contoh lagi ya, kita tambahkan, masih tetap kayak tadi, Ctrl C, nah ini sudut kemiringan kita coba jalankan, masih tetap ya, ini masih tetap. Nah ini langsung jalan nih. Nah ini ya. Sebentar copy dulu, stop dulu ya. Ini kayak kita coba. Nah, kalkulator rulesnya, nah ini tadi ya. Nah ini kita rubah, ini akan rubah nih, merubah nih piece-nya itu nih. Nah ya, acceleration-nya itu yang berubah. Oke, stop dulu. Oke, itu kamu nih biasanya buat robot-robot ya. Jadi kalau ini kayak gini nih, dia stabilizer drone atau robot ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat robot pelari di Cina ya, robot pelari di Cina seperti ini nih. Ini nggak ada ya, mana dia? Ini kali ya, tutup ya. 官方消息 ：GoDaddy 荣获 HostingAdvice.com 评选为小。 Nah ini robot nih. Nah, ini robot nih. Nah dia pelari nih. Nah ini gira nih. Nah. Dia bisa ngelari nih. Lari juga nih robotnya nih. Nah, humanit ya, maraton di Cina nih. Kemudian robot kungfu ya, lagi nih robot kungfu. Tuh. Stabil ya. Nah nih, mana tadi ini nih. Suara kungfunya nih. Cina nih. Sensor juga nih mas, sensor banyak nih. Stabilan.
Oke. Jadi itu kalau kita biasanya menggunakan sensor-sensor ya, bisa drone sama robot ya. Ini menggabung kecepatan stabilitas kedua sensor, akselerometer sama giroskop tadi. Dan mereka punya sensor yang lebih canggih lagi ya, tapi rata-rata kita menggunakan akselerometer, tapi bukan seperti ini ya, apa namanya, sensor-sensor MPU tadi ya, tapi mereka punya sensor lagi yang lebih. Kalau gini kan sensornya cuman gini ya, nah, cuman gini nih, tapi yang tadi itu jauh lebih canggih gitu ya. Tapi dasarnya ada ini, kestabilan drone dan robot ya, untuk stabil. Sekarang bahkan ada sepeda motor yang kan gini, kalau kalian itu naik sepeda motor itu pasti bisa naik sepeda gitu ya, nggak ada yang dia tidak bisa naik sepeda tapi bisa naik sepeda motor, karena itu perlu keseimbangan gitu ya, keseimbangan. Sama seperti tadi ya, robot tadi kan ada sepeda motor. Ini ya, motor-motor yang seimbang gini, dia tuh bisa jalan nih. Ada videonya nggak ya? Ini nih, ini kali ya. Jadi kalau misalnya kalian pun tanpa apa namanya, Tapi kamu nggak perlu nurunin nah ini kaki. mode nih Keren, baru kan? nih, Inilah Omo X. Omo X ya. First mass produce Baru keluar self-balancing ya. electric motorcycle. Motor ini bisa berdiri sendiri Jadi tanpa tanpa bantuan kaki harus atau standar tengah lagi loh. Malahan dipakai narik balet di atas motor loh. Dengan jalan sendiri jalan juga sendiri bisa. nih. Kendaraan ini merupakan kendaraan robot dengan kecerdasan digital, memahami lingkungan di sekitarnya, menjaga keseimbangan secara otomatis. Teknologi utama di balik semua kemampuan ini disebut sebagai Omo Robot Architecture, Perception, Think, dan Execution. Baru keluar ya Ini Omo bekerja Robot nih sama ya. secara Di real time Jakarta udah dan mulai nih. dapat menjaga keseimbangan secara Jadi kalau otomatis. Omo juga misalnya memperkenalkan sebuah robot yang mereka sebut sebagai Mobility One. Robot ini dirancang untuk berbagai kebutuhan seperti last mile delivery yang menggunakan teknologi self balancing yang sama dengan Omo X. Nah, tapi ada yang menarik dari semuanya nih. Ternyata Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi target launching pasar namanya Omo tadi ya. Way. Saat ini mereka udah memiliki puluhan dealer resmi. Mantap banget kan? Cus beli deh langsung. harganya kan sekitar 35 juta sampai kamu lagi 50 naik motor juta terus ya. berhenti di lampu merah, tapi kamu nggak perlu nurunin kaki. Keren kan? Inilah Omo X, world's first mass produced self balancing electric Oke. motorcycle. Motor ini bisa Kira-kira gitu ya. Nah, oke kita lanjut lagi nih. Berikutnya, oke, tentang sensor ultrasonik. Nah ini ultrasonik. Ini juga sering dipakai ya, ultrasonik. Nah ini nih, ultrasonik itu HRC04 gitu ya. Nih di sini nih.
Nah ini HCSR04 ya. Nah, ultrasonic ini biasanya menggunakan prinsip sonar elektronik ya, seperti yang digunakan kelawar atau kapal selam ya. Jadi dia akan menghitung jarak dari selisih waktu. Nah ini kemarin itu tugas akhir mahasiswanya ini, bimbingan saya rencananya pakai sensor ultrasonik ya untuk parkir gitu ya. Jadi nanti akan mengetahui kira-kira di tempat parkir itu ada mobil nggak gitu ya, atau sepeda motor nggak yang parkir di sana. Nah kita bisa gunakan sensor ultrasonik ya. Nah, dia akan menerapkan jarak berdasarkan waktu, jadi korelasi kecepatan suara berdasarkan suhu udara dan akurasi tinggi ya. Nah, dia nanti akan ada dua ya, di sini kan ada dua nih, ada satu untuk nembak, satunya nerima ya. Jadi nanti dia akan memantulkan gelombang ultrasonik, kemudian setelah memantul akan diterima oleh resip ini ya. Jadi dia menembak sinyal 40 kHz 8 siklus selama 10 mikrosecond, kemudian ini trigger, kemudian echonya mendengarkan dia berapa waktunya untuk pulang dan perginya sampai dia ketangkap ya. Nah, jaraknya seperti ini. Nah, biasanya juga digunakan untuk misalnya ngisi tandon air gitu ya, atau menghitung pengunjung mall gitu ya, bisa pakai itu ya. Kemudian ini juga mengapa suhu mempengaruhi akurasi, jadi dia berubah signifikan tergantung suhu udara ya. Kalau tropis kayak Indonesia 30-30 derajat, kecepatan suara lebih cepat dibandingkan standar 20 derajat internasional. Itu tadi tergantung kepada tempat juga ya, suhunya ya. Nah library-nya ini dia tidak memerlukan library eksternal, cukup bawaan dari Arduino biasanya ada ya. Nah kita paling nanti menggunakan digital write untuk nembak dan pulse in untuk mendengarkan pulsa echo. Nah contoh. Oke, kita contohkan ini, kita baru aja lagi ya. Oke, yang baru aja. Nah ini, nah di sini kita pakai SR04 nih ya, ultrasonic distance sensor. Oke, kita taruh sini. Ini ada PCC-nya ke PCC. Ini kemudian ground ya, ini ada ground kita taruh di ground gini ya, ground. Kemudian teriaknya 25 ya, teriaknya ini trik ini 25. Oke, satunya lagi echo itu 26 ya. Nah ini biar kasih warna biru deh. Nah oke, jadi pin triknya jadi trik tadi itu gini nih. Nah trigger ini nembak ya, echonya itu mendengar. Trik itu nembak dulu, jadi trik ini dia nembak, kemudian ditangkap oleh ini ya. Coba ya. Nah jarak sensor nih 4 meter ya, 4 meter. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini jaraknya itu cuman 1 meter dan 1 meter, maka dia nanti bahwa jaraknya 1 meter. Nah biasanya ini juga bisa untuk tandon air gitu ya. Kalau udah jaraknya misalnya berapa senti, misalnya
dari sensor 20 cm matikan pompa ya, itu bisa ya. Jadi dia menyampaikan jarak ya. Ini adalah waktunya nih. Oke. Itu jarak ya. Kemudian ini suhu ya, kalau misalnya dia pakai suhu, jadi dia menggabungkan data suhu pakai DHT ya. Jadi di sini coba ya, saya stop dulu. Ini suhu ya, suhu berarti kita tambahkan DHT11 di sini, DHT22 mantap nih. Nah ini DHT22, ini berarti dia 27, taruh sini aja. Ini PCC ke sini, groundnya ke sini, SDA nya ke 27. Nah itu ya, kalau kita jalankan error apa nih? Oh, include DHT, berarti kan tadi DHT nya belum dimasukin ya. DHT22 nih ya. Nah dia kalau nggak ada library-nya, tadi kan kita pakai apa namanya, ini SR04 ultrasonic itu nggak perlu library ya, tapi yang ini juga dia perlu library, makanya error. Nah kita coba lagi nih, nanti biasanya akan muncul pesan error ya kalau misalnya tadi terjadi seperti itu ya. Nah muncul nih, dia menunggu pemanasan. Nah ini jarak koreksinya 20 meter tadi ya, ini 20 meter. Nah dia karena ada suhunya itu kita taruh 24 derajat ya, kalau misalnya di kita itu saring kan 30 derajat gitu ya. Nah ini ada selisihnya nih dibandingkan yang tadi ya. Nah 0,8, jadi sedikit aja sih selisihnya ya, selisihnya karena berdasarkan suhu ya. Ini ada selisih. Kalau ini modul sensor parkir bergaya industri yang aman, waspada bahaya. Nah ini jadi ini biasanya bisa kita taruh ini ya, sensor parkir sensor itu taruh di mobil gitu ya, di mobil. Ini jarak antara bumper belakang sama dinding belakang gitu ya. Oke, aja stop dulu ya, ini lumayan panjang. Ini berarti pinnya tetap ya 25 ya, 25 sama 26. Oke, pin buzzer. Nah ini sekarang ini diganti nih, ini delete dulu, sekarang diganti sama buzzer. Nah biasa kan kalau di mobil itu akan ada titit bunyi nah gitu ya. Nah buzzer, buzzer ini ground, satunya di dua mana ya, dua sebelah sini kalau salah. Ini dua ya, duanya ke sini. Nah ini dua ya. Oke.
Nah, sekarang kita coba. Ini nih harusnya bunyi ya, kalau kan bunyi titit. Nah itu, nah ini dia bunyi nih, waspada masih 21 meter gitu ya. Tapi kalau misalnya jarak di standnya itu sudah mendekati 15 cm udah bahaya nih, 15 cm dari dinding gitu ya. Nah ada di sini nih, jadi kurang dari bahaya. Tapi kalau misalnya dia 1 meter, nah ini masih aman gitu ya. Aman, jadi jarak misalnya kita mau lagi mundur mobil tuh, mundur mobil, nah, jarak 1 meter masih aman. Tapi kalau sudah deket banget, misalnya tadi daratnya 15 cm udah bahaya. Ini kan masih waspada nih 45 cm. Tapi kalau misalnya sudah di atas 20, kurang dari 20 itu sudah bahaya ya. Ngetabrak dinding gitu ya. Oke. Nah, nanti bisa dicoba lagi ya yang lain ya. Kemudian satu lagi ya, satu bab lagi ya. Satu bab lagi itu di 31 tentang namanya peer ya. Peer. Nah, ini juga sering nih peer. Kalau di rumah saya biasanya peer itu buat di lampu. Jadi kalau ada gerakan itu dia akan nyalakan lampu ya. Peer ya. Sensor peer itu seperti apa? Sensor peer pasif infrared ya. Nah, peer itu seperti ini ya. Nih peer sensor, dia akan mendeteksi suhu tubuh ya, karena dia infrared kan. Nah peer gerakan infrared, jadi sensor itu dia itu menggunakan efek pyroelektrik dan sensor personal. Jadi nanti mata infrared mikro ya. Nanti dipelajari aja di sini. Library peer tidak memerlukan library ya, sama seperti HC04 tadi ya. Deteksi gerakan dasar gitu ya. Ini kita coba ya. Nah ini kita bikin baru lagi, stop dulu ya, kita bikin baru aja. Kita bikin baru. Error ya, waktu sering error nih. Nah tapi ini nah ini peer ya, peer berarti kita tambahkan di sini peer. Nah ini sensor peer positif ke PCC, negatif ke ground, D nya ini ke 34 mana 34 ini dia 34. Nah ini ya, kalau kita jalankan ini jalan nih. Berapa detik lagi, kalibrasi dulu ya, kalibrasi dulu, tunggu kalibrasi. Nah ini tidak ada gerakannya, tidak ada gerakan. Tapi kalau misalnya kita klik di sini, kita simulat sensor, nanti ada gerakan terdeteksi.
gitu ya. Nah, tidak ada gerakan lagi. Kalau kita klik di sini ada gerakan, misalnya ada gerakan nih, nah nanti gerakan terdeteksi ya. Tinggal kita kasih apa, tinggal kasih misalnya nyalakan lampu kalau ada gerakan ya. Atau misalnya kalau kirim alert bahwa oh ada yang masuk pintu misalnya, itu ya. Selanjutnya lagi ya, dikit lagi ya. Oke. Mana lagi nih? Nanti kan jangan coba sendiri ya. Ini untuk peer banyak ya. Contoh satu lagi peer ya. Satu lagi peer ini tentang mana nih? Nah, satu lagi nih ya. Saya stop dulu, sudah. Ini tadi ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, warming up 30 detik ya, setengah menit ya. Oke, nah ini eventnya nih, total sensor aktif ya. Kalau misalnya kita kasih simulasi, ini mulai bergerak ya, mulai bergerak. Kemudian kita klik ini, dia berhenti ya setelah 5 detik ya. Kemudian kita klik lagi, dia bergerak lagi, deteksi kedua nih. Nah, setelah 5 detik dia berhenti ya. Tuh. Ini biasanya kita bisa ngatur biasanya lampu nih. Kalau misalnya tidak ada gerakan, dia akan nyalakan misalnya selama 5 detik gitu. Kemudian situ dimatikan. Kalau ada gerakan lagi baru nyala lagi ya, untuk menghemat gitu ya. Selama tidak ada gerakan dia berhenti, tapi kalau kita klik lagi dia akan ada gerakan lagi. Nah, tinggal kita atur waktunya berapa detik ya di sini. Jadi sebenarnya kalau ini juga bisa jadikan skripsi atau tugas akhir ya. Oke, untuk bab selanjutnya kalian coba sendiri ya, pakai Walkbee ya. Ini sejam ke depan nanti kalian coba Walkbee-nya. Ini ada masih 3 bab lagi. Itu yang ini tentang yang namanya sensor cahaya LDR. Nah, sensor LDR, aku satu lagi ya, sensor LDR. Sensor LDR ini biasanya juga banyak berguna kalau misalnya kita LDR ya. Satu bab lagi, 2 babnya nanti tugas aja ya. Nanti kan coba sendiri. LDR sensor cahaya ini biasanya digunakan untuk menyalakan mematikan lampu. Kalau misalnya tadi siang hari atau misalnya pagi hari itu dia mematikan lampu, kemudian kalau udah mulai mau maghrib dia nyalakan lampu ya. Saya biasanya di rumah juga gitu ya, untuk menghemat ya. Jadi yang depan teras itu pakai sensor LDR, sehingga walaupun saya kemana-mana di rumah atau misalnya pas di rumah pun kita tidak perlu mengetik menyalakan lampu ya, dia akan otomatis sendiri ya. Lebih hemat ya dibandingkan nyalakan lampu gitu ya. Oke, nah ini LDR ya, jadi dia peka cahaya ya, terang gelap ya. LDR
spesifikasinya, kemudian install library-nya. Jadi sama kayak tadi, dia tidak perlu install library ya. Membaca LDR. Kita coba ya nonton ini ya. Kita coba aja, kita bikin baru aja lagi. Bisa dimatikan ya. Ini Walkme. Agak ini ya waktu ini. Oke, ini kita kopas aja. LDR. Nah, berarti LDR itu pin 35. Kita tambahkan LDR. Nah, foto resistor sensor. Nah, ini dia. Sama ya, PCC ke PCC, ground ke ground. Kemudian ini kita pakai digital aja, digital ke 35. Nah, 35 nih. Ya, 35 ya. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, ini tulisannya sangat terang ya, sangat terang. Jadi ini kita di menitnya misalnya kita taruh gelapnya nih 38, dia gelap ya. Jadi di sini kondisinya persenannya ini gelap total. Tapi kalau ke sini masih gelap total ya. Nah, nilainya masih gelap total. Ini sangat terang dah ya, sangat terang. Yang tergantung kepada lux-nya ya. Jadi kita bisa menyalakan dan mematikan lampu dengan LDR. Kita tinggal tambahkan if-nya di sini ya. Jika kondisinya sangat terang maka matikan lampu gitu ya. Terus kalau gelap berarti matikan lampu LED ya, bisa seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan ini ya. Nanti kalian itu masih ada 2 bab, dicoba praktikumnya ya, dicoba sendiri praktikumnya. Ada bab 3 tentang sensor internal SP32, temperatur sama ya, temperatur juga, sama satunya lagi tentang mempersen data sensor ya, nanti dicoba ya. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti secepatnya rekaman untuk pertemuan kemarin dan hari ini akan saya upload ke YouTube ya, seperti biasa di kelasnya yang 2026 ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak.